Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Bapak Dr. Haji Toto Mustafa dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSI MAG. Perkenalkan, saya Hazimatul Fatina Azahra, mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, pada pertanyaan yang pertama, bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Baik, jawaban saya yaitu pada keselarasan antara HAM dan agama, di mana Islam membicarakan tentang HAM yang merupakan pemberian dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia telah diberikan keistimewaan dan kemuliaan seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17. Kemudian Allah juga mengangkat harkat dan martabat manusia dengan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan Nabi diutus sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam. Nah, ini tercantum dalam Surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu disikapi terkait dengan hak asasi manusia itu. Yaitu yang pertama, hifz al-din, di mana hifzi al-din ini memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Kemudian yang kedua ada hifz al-aql, memberikan jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, serta melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Yang ketiga, hifz al-nafs wa al-ird, memberikan jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk bertumbuh dan berkembang secara layak. Kemudian yang keempat ada hifz an-nasl, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi atau pekerjaan, serta jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Kemudian yang kelima ada hifz al-mal, sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. Nah, contoh dari keselarasan antara HAM dan agama itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaannya. Nah, hal ini tercantum dalam pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945. Kemudian yang pertentangan antara HAM dan agama. Pandangan terhadap konsep HAM yang dapat dilihat dari dua sisi, antara lain pandangan barat dengan timur. Nah, pandangan tersebut memiliki perbedaan pandangan yang signifikan. Pandangan barat memahami bahwa HAM itu tidak adanya batasan, seperti penghapusan hukum mati dan kisos. Pada agama Islam, hal ini tidak dinilai manusiawi oleh pandangan barat. Sedangkan menurut pandangan timur, dengan mengemukakan nilai-nilai Islam yang memiliki ukuran yang berbeda dengan pemahaman HAM. Walaupun setiap orang memiliki hak asasi, namun masih memiliki batasan-batasan, seperti halnya masih mengaplikasikan hukum-hukum Islam yang oleh pandangan barat tadi, hal ini dinilai tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Nah, jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara hak asasi manusia dengan agama, melainkan terdapat perbedaan secara sudut pandang saja. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga berbeda, yaitu legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga tersebut dalam mencapai tujuan nasional. Nah, jadi hubungan antara 3 lembaga tersebut yaitu di negara adalah sederajat, tetapi saling berpengaruh antara satu dengan
lainnya. Nah, karena sederajat tersebut terdapat beberapa wewenang dan pengertian dari masing-masing lembaga itu. Contohnya, DPR sebagai lembaga legislatif berkewenangan membuat undang-undang dan mengontrol pemerintahan. Sedangkan dilihat dari fungsi lembaga yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dan lembaga eksekutif sendiri menjalankan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 konsep, yaitu agama sebagai sumbernya, kemudian peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah? Jawabannya, menurut saya adalah iya, karena konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, di mana agama di sini sebagai sumbernya yaitu umatan wahidan, suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah, yaitu umat yang bertauhid. Kemudian peradaban sebagai prosesnya, yaitu umatan wasatan serta khair ummah, di mana umatan wasatan sendiri adalah pertengahan, yaitu posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut tidak memihak ke kiri ataupun ke kanan. Mereka bersikap secara adil. Sedangkan khair ummah yaitu umat terbaik yang mengemban tugas untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Serta mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang konsep ketiga, masyarakat kota sebagai hasilnya. Di sini di mana sama seperti baldatun thayyibah, yaitu masyarakat kriteria masyarakat yang ideal yaitu tempat atau daerah yang tanahnya subur serta penduduk yang makmur dan pemerintahannya adil. Kemudian pertanyaan yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan yang harus diselesaikan untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi terhadap radikalisme kepada para pemuda? Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan benar pula. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Yang keenam, berperan aktif dalam mengambil tindakan terkait radikalisme. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Yang kesembilan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dengan baik dan benar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.